nama saya Muhammad Rapat. Di video kali ini penjelasan nomor 3, saya akan menjelaskan device manager atau pengaturan hardware yang terpasang di komputer kalian. Sama seperti yang video kedua, ada dua cara untuk membuka device manager. Pertama, sama kayak kemarin juga di My Computer ini, di Manage, maka keluarnya kayak gini. Di sini ada device manager. Nah, di sini ada semua perangkat yang terpasang di komputer Anda. Dan cara yang kedua yang lebih sering saya pakai yaitu di sini. Di Start, langsung device manager. Nah, ini device. Salah ketik nih ya. Nah, saya lebih sering menggunakan ini. Dan di tampilan awal dari device manager, kalian bisa melihat ada file di pengaturan optis sama kayak ya, device manager ya. Di sini ada change-nya atau membersih file sesampainya, action, view, dan help. Ini pencarian hardware. Ini sebelah kanan dan sebelah kiri ada action dan yang lagi dibuka seperti yang di cara awal, tapi saya tidak menggunakan itu. Dan ini bantuan. Di sini ada semua perangkat yang terpasang di komputer kalian. Jadi kalian bisa melihat yang ada mic kalian yang terpasang, ada misalnya ada mouse kalian, USB, handphone kalian, dan macam-macam lah yang pokoknya yang terhubung dengan komputer kalian akan ada masuk di sini dia. Jadi semua yang ada di device manager itu perangkat yang terpasang atau tersambung di sebuah komputer yang kalian pakai. Dan di pertama kita bisa melihat ada audio input and output. Input dan outputnya pertama ada mikrofon yang lagi saya pakai, speaker yang lagi saya pakai, ada dua, dan ini komputernya. Ini Windows yang saya pakai ya, 64 ya, dari VC-nya, dari komputernya. Lalu disk drive, ini USB device, ini adalah modem saya, Huawei SD Strong. Dan kedua ini ada hard disk 1, ini hard disk eksternal saya, dan ini hard disk 2. Dan yang keempat ada display device atau kartu grafis. Di sini saya nggak menggunakan graphic card atau grafik VGA card ya. Untuk grafis display adapternya, jadi saya menggunakan bawaan yaitu Intel HD dari Intel. Kedua ini CD. Kalau kalian ada masang CD di komputer kalian maka akan masuk di sini. Karena saya pakai modem, jadi dia cuma baca modem saya. Yang keberapa ini? Ketujuh ya. Ya, ketujuh. Ada IDE data, ATA atau ATA-V control. Di sini kalian bisa melihat SATA yang kalian pasang ya. Ada sambungan SATA yang di motherboard kalian. 8 ada keyboard yang terpasang. Dan temannya mouse. Di sini ada modem. Ya, seperti yang tadi ya, ini modemnya. Modem yang saya pakai. Ada monitor. Bila kalian ada dua monitor maka ada dua yang tampil di dalam sini. Di sini ada networknya. Ini macam-macam ya. Ini modemnya. Ini Realtek, ada kabel LAN saya, dan macam-macam lagi. Ada portable dari device. Portable yaitu yang seperti kalau kalian berbagi data itu akan ada kelihatan di sini dia. Ini phone atau di bagian ada driver yang dari USB kalian, yang dari perangkat luar yang terinstall. Ini modem, ini printer, ini connection. Oke, ini printer seperti fax, bukan printer yang mencetak ya. Ini seperti kalian kalau tahu fax itu dia termasuk dengan printer question. Dan yang ini printer, karena saya tidak langsung menggunakan printer di komputer ini, saya menggunakan printer berbagi di komputer lain yang ada terhubung dengan printer. Dan saya sambungkan di sini. Jadi di sini ngeprint, printannya keluar di komputer yang ada printnya.
prosesor yang dipakai yaitu Intel Pentium. Ini gambarnya ada dua, padahal cuma satu aja ya, tapi dia terbaca dua. Intel Pentium 3 GHz. Software yang terpasang di sini. Ini sound yang terpasang. Realtek High Definition Audio, yaitu yang bawaan, bukan tambahan. Ini bawaannya, bawaan dari motherboard. Ini penyimpanan, settingan penyimpanannya. Ini ada USB tambahan yang ada di depan CPU. Ini pengaturan space control ya. Lalu ada sistem DPIS. Sistem DPIS ini macam-macam, banyak ya. Ada ACTV fan, yaitu kipasnya ya. Di sini saya cuma menggunakan 2 kipas, tapi dia terbacanya sampai 5. Di sini ada tombolnya, internal zone. Pokoknya ini yang terhubung di motherboard kalian, maka dia akan terbaca di sini ya. Yang terpasang dan terbaca oleh komputer di sistem. Dan yang terakhir ini USB lagi, sama kayak tadi. Di sini lebih melihatkan USB yang terhubung, yaitu ada berapa USB yang di komputer kalian. Ini karena dia satu membaca 2, ini satu ya. Nah, ini ada hub USB 3.0. Ini kalau nggak salah bawaannya. Nah, jadi semua yang ada di disk device manager itu semua yang terhubung dengan komputer Anda. Di komputer kalian, misalkan kalian masang flash disk, maka dia akan terbaca ada flash disk. Namun kalau tidak terbaca di sini, berarti flash disk Anda tidak masuk. Flash disk kalian tidak masuk di sini, atau misalnya kan mic, ada display kalian, monitor kalian, maka tidak akan terbaca yang di device manager. Di sini juga kalian bisa, misalnya saya buka keyboard, printer aja ya. Printer. Oh iya, saya pakai printer jauh. Jadi kita pakai display aja. Display Intel HD-nya ini. Kalian klik kanan. Bila drivernya ada update atau ada yang versi terbaru, kalian bisa update dari sini. Diklik kanan, update. Nah, mau yang otomatis untuk update di softwarenya, biasanya bisa terhubung di internet ya. Nah, dan yang kedua, bila kalian sudah ada download dan sudah ada di komputer kalian, di folder kalian, maka bisa klik yang ini. Di mana letaknya kalian cari, dan ini untuk mencari form yang ada di komputer kalian, dan di sini terbaca ada 2. Yang ini yang sudah terpasang ya. Nah, dan bila kalian yang ini, dia otomatis mencari di online, di internet, maka akan keluar ya. Prosesnya lumayan lama karena dia searching, pencarian secara internet, dan dia tetap terbaca ini. Bisa kalian update lagi, dan dia buka Google ini ya. Oh bukan, langsung di peraturan ini update-nya. Oke, kita lanjut. Di selain yang 2 tadi, kita bisa disable DPIS, tapi karena ini monitor, jadi saya nggak bisa disable, atau layarnya nggak bisa saya lihat nanti. Kalau di uninstall juga bakalan hilang drivernya, langsung tidak terbaca, dan monitor saya tidak bisa kelihatan gambar apa nanti. Ini scan hardware-nya untuk mengganti. Ini peraturannya ya, sama aja. Di sini bisa Windows update, disable, uninstall-nya. Nah, ini event-eventnya, data-data yang ada di situ. Jadi menurut saya itu aja yang ada fungsi-fungsi di device manager. Bila kalian mau mencek device yang terpasang di perangkat yang terpasang di komputer Anda, perangkat eksternal atau yang input outputnya kalian yang di komputer, maka kalian mencek di device manager. Ada 2 cara, yaitu klik di sini device manager, atau
klik kanan di My komputernya, Manage. Maka dia akan keluar yang seperti ini dan buka Device Manager. Maka akan sama keluarnya seperti ini ya. Nah, sama aja ini, nggak ada bedanya. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Arapat. Sampai jumpa.